Al haju utawi haji iku ashurun pira-pira wulan maklumatun kang kinaweruhan atau den weruhi. Faman mongko utawi sapa wonge iku faradha nglakoni atau ibadah haji sapa man fihinna ing dalem ashurun maklumat al hajja ing haji fala rafasa mongko ora ana rafas utawa jorok utawa kata-kata ala iku maujud wala fusuqa lan ora ana fasik iku maujud wala jidala lan ora ana debat atau padu iku maujud fil haji ing dalem haji wa malan barang-barang atau perbuatan taf'alu kang padha agawe sapa sira kabeh min khairin nyatane bagus ya'lam mongko ngerti hu ing ma sapa Allahu Allah wa tazawwadu lan sangwa atau bekalana sapa sira kabeh fa inna khairaz zati mongko setuhune api-apike sangu iku at-taqwa takwa maring Allah wattaqu lan padha takwa sapa sira kabeh ni ing ingsun ya ulil albabihu wong kang berakal sehat. Al-Baqarah 197 pada juz 2. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi atau diketahui. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok atau rafas, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan Allah mengetahui. Bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepadaku, yakni kepada Allah. Wahai orang-orang yang berakal sehat. Saudaraku semua di mana saja berada, bulan-bulan haji adalah sudah ditentukan dan sudah kita ketahui. Barang siapa yang mengerjakan haji dan tidak ada kata-kata pelanggaran dalam agama, tidak ada fasik, tidak ada debat bertengkar atau paduan pada waktu melakukan ibadah haji, maka fa insyaallah hajinya mabrur. Perbuatan baik bentuknya Allah akan mengetahuinya. Dan bekal yang paling baik tak ada lain adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, wahai orang-orang yang berakal sehat, kata-kata di sini adalah menunjukkan ya ulil albab, karena kalau memang kita berakal sehat, sehat segalanya dan bisa berpikir bahwa semuanya ini adalah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah disyariatkan atau diwajibkan kepada kita sebagai hamba, maka kita sebagai hamba tak ada lain dalam melaksanakan perbuatan atau melaksanakan ibadah semata mencari ridhonya Allah. Demikian juga waktu hamba atau kita semua melaksanakan ibadah haji, tak ada lain semata mencari ridho Allah, tidak mencari sensasi atau pujian orang lain dan sebagainya. Kalau memang kita begitu, fa insyaallah
dan hajinya akan menjadi haji mabrur, karena haji mabrur adalah termasuk balasannya tak ada lain adalah surga. Al hajjul mabrur laisa lahul jaya illal jannah. Jadi haji yang mabrur, haji yang baik adalah balasannya surga. Besok bisa dinikmati, bisa dirasakan, tergantung kita semua waktu melaksanakan. Kalau kita menanam baik, fa insyaallah akan panen atau ngunduh dengan kebaikan. Begitu juga sebaliknya. Maka dari itu semuanya itu membutuhkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang cukup. Ilmu pengetahuan apa? Sudah barang tentu adalah ilmu pengetahuan agama. Meliputi ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak. Ilmu tauhid adalah ilmu mempelajari tentang ketuhanan. Yang disembah tak ada lain adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan semua tumpuan atau harapan tak ada lain adalah hanya Allah. Allahus Somad, yaitu Allah adalah tempat kita tumpu atau kita tuju semua dalam segala hal. Maka dari itu kita harus mengerti masalah bab tauhid. Tak ada lain ilmunya adalah ilmu tauhid yang menjabarkan tentang ketauhidan, termasuk rukun iman, termasuk rukun-rukunnya iman harus tahu, termasuk qada qadar harus tahu dan sebagainya. Kalau ilmu akhlak adalah ilmu yang mempelajari tentang sopan santun, etika. Kita baik juga bisa dipandang atau disaksikan langsung oleh orang lain. Tak ada lain adalah karena ada ilmunya juga. Semuanya ini adalah membutuhkan ilmu pengetahuan. Ilmu fikih, ilmu tentang mempelajari tata cara beribadah. Sholat misalkan, kita harus tahu syarat rukunnya. Wudhu juga demikian. Kalau semuanya ibadah ini sudah dibekali ilmu yang cukup, maka fa insyaallah kategori dari syariat sudah sah. Menurut syariat kita tawakal kepada Allah, mudah-mudahan amalan atau lakon atau amaliyah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saudaraku semua di mana saja berada, ibadah tanpa didasari ilmu tak ada gunanya. Sebagaimana dalam kitab-kitab itu juga diterangkan, termasuk dalam kitab Zubat karangan Ibnu Ruslan kalau salah. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man utawi saben-saben wong bi ghairi ilmin kelawan tanpa atau ora duweni ilmu iku ya'malu nglakoni atau beribadah sapa man a'maluhu mongko utawi amaliyai atau perbuatane man iku mardudatun den tolak latuk balu tegese ora den terima. Jadi semuanya membutuhkan ilmu. Kalau ibadah tak ada dasar ilmu, tak ada gunanya. Tiwaso jengkelat-jengkelit, anut geruduk orang yang kita tiru, padahal belum tentu itu benar. Padahal kita setiap orang wajib punya ilmunya sendiri-sendiri. Tidak boleh ikut-ikutan. Ada orang ke utara ikut ke utara, ke selatan ke selatan. Itu namanya orang yang tidak punya pedoman. Kita harus punya pedoman sendiri, tahu dasar-dasarnya, biar kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Ibadah juga demikian.
termasuk punjernya itu adalah niat. Harus ada niatnya. Tempatnya niat itu di mana? Di hati. Nah, misalkan mengerjakan sholat, tempatnya di hati bersamaan dengan apa? Waktu takbiratul ihram. Usolli fardhu subhi misalkan, itu melafalkan doa atau niat itu adalah sunat. Tempatnya adalah berada di hati. Wa talaffudzuha, yakni melafalkan niat itu sunnatun, itu sunat. Nah, terus bagaimana tempatnya? Adalah berada di hati. Hati kalau memang kita bersama waktu sholat niatnya bersamaan dengan takbiratul ihram. Wa mahalluha fil qalbi. Wa mahalluha utawi panggonane niat iku fil qalbi ing dalam ati. Kalau waktu wudu bersamaan dengan membasuh muka. Kalau puasa Ramadan, puasa wajib di malam hari. Nah, ini semuanya adalah berkaitan dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi perbuatan itu tergantung niatnya. Kalau tidak ada niatnya, enggak ada gunanya. Tidak mengerti. Jengkelak-jengkelit zaman akhir banyak orang yang kelihatannya tekun ibadah, tapi kalau tidak didasari ilmu hanya sia-sia. Orang sedekah jariyah banyak, tapi karena tidak didasari ilmu juga tak ada gunanya. Kadang-kadang ada yang untuk sensasi biar dipuji orang, karena sudah amal banyak biar mendapatkan pujian masyarakat atau orang kampung. Untuk umeke kampung tok kalau begitu. Karena apa? Karena kena penyakit rohani. Penyakit rohani adalah penyakit yang kronis, yang bisa membahayakan orang yang bersangkutan. Kelihatannya secara umum amal sedekah jariyah, sosial dan sebagainya banyak, karena tidak tahu ilmunya. Dia pamer, sum'ah, dibuat iklan-iklan karena untuk biar dipuji orang. Itu adalah tak ada gunanya. Hanya umek kampung tok, umek ning donya oleh uwah. Juga percaya silakan. Nah, penyakit rohani itu banyak sekali. Pamer atau riya, sum'ah atau didengar-dengarkan, takabur atau sombong, ghibah atau rasan-rasan, hasud atau drengki, ujub atau takjub dan sebagainya. Itu semuanya adalah penyakit yang membahayakan. Lebih bahaya itu bahaya penyakit rohani daripada penyakit jasmani atau badaniah. Kalau penyakit badaniah sudah, kalau memang rusak badannya, mati, sudah dikubur, masuk dalam tanah, kan gitu. Tapi kalau penyakit rohani proses sampai akhiratnya. Jadi tidak cukup mati, itu tidak. Karena ini adalah semuanya kita ini proses di dunia. Terus dilanjutkan di alam akhirat dan seterusnya, bahagia dan tidaknya tergantung amaliyah kita waktu di dunia. Itu semuanya kita harus kerjakan dan semata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, biar kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab.